Ya kan? Tidak seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Jadi kalian semua akan pergi ke neraka orang Islam. Hai guys, selamat datang kembali di ARS Channel. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kasus yang lagi viral banget di Twitter, yaitu kasus dari seorang penista agama yang bernama Joseph Paul Zhang. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan juga pastinya kalian tidak akan tertinggal video-video menarik dari aku yang lainnya. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum aku bahas, kita lihat dulu bagaimana video dari seorang Joseph Paul Zhang yang menistakan agama Islam. Amir Al-Qadri sama Andi Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3, kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Nah, itu dia tadi video singkat dari seorang Joseph Paul Zhang yang menistakan agama Islam dengan mengatakan bahwa dia adalah Nabi ke-26 dan juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang cabul. Dan gak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa Allah itu dikurung di dalam Ka'bah. Dan karena pernyataan-pernyataan tersebut, banyak sekali netizen Indonesia terutama yang beragama Islam geram terhadap Joseph Paul Zhang ini. Ya jelas ya para netizen marah, terutama saya juga. Karena di agama manapun siapa sih yang suka kalau misalnya Tuhannya itu dihina-hina ataupun agamanya disindir-sindir. Apalagi di Indonesia sendiri kan terkenal dengan toleransi agamanya yang tinggi. Tetapi harus dicoreng oleh salah satu pihak yang melontarkan pernyataan kontroversial dan berpotensi untuk memecah belah persatuan Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen bacain dulu profil dari si Joseph ini. Jadi, si Joseph ini merupakan seorang pendiri dari The Firm Foundation yang ada di Indonesia dan juga Hagios Apologetic Center yang ada di Eropa. Nah, dia ini juga ngaku-ngaku sebagai apologet dari agama Kristen. Apologet itu maksudnya adalah seorang pembela iman atau semacam ustadz lah ya kalau misalnya di agama Islam. Nah, sebagai apologet, dia ini juga sering sekali membuka semacam ceramah di via Zoom. Dan hasil dari ceramah-ceramah tersebut dan juga diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu biasanya di-share sama si Paul ini ke akun channel miliknya. Nah, di sini sebenarnya aku nggak tahu apakah si Joseph ini memang bertujuan untuk menjelek-jelekan Islam untuk viral atau memang sengaja dalam lubuk hatinya sendiri menjelek-jelekan agama Islam. Karena bisa kita lihat di akun channelnya sendiri tuh banyak banget video-video yang menyindir agama Islam dan bahkan dengan kata-kata yang bisa memprovokasi masyarakat di Indonesia. Seperti contohnya, Islam menghancurkan peradaban Nusantara. Terus abis itu juga ada Nabi ke-25 pasti masuk ke neraka. Lalu juga ada Arab Saudi bertobat dari Islam, Indonesia kapan? Dan juga ada lagi video tentang ketika dunia melawan Islam. Nah, di sini kita bakal ngeliat-liat cuplikan-cuplikan dari video-video yang dia buat dan pastinya mengandung kontroversial dan juga benar-benar memprovokasi supaya orang-orang tuh benci sama Islam. Dan salah satu videonya adalah ini dia. Larangan terhadap organisasi itu adalah sinyal bagi kelompok ekstremis agama lain. Kami akan memerangi terorisme hingga ke akarnya. Kami tidak akan membiarkan ajaran teror disebarkan dan mengagungkan kelompok teror ISIS, kata ISIS. Agama mana yang teror? Cuman Islam aja. Nah, itu dia tadi videonya. Dari videonya sendiri bisa kita lihat bahwa si Joseph ini benar-benar mengambil pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif hanya untuk menjelek-jelekan agama Islam. Yang padahal meskipun banyak sekali kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam, tapi tidak semua Islam seperti itu. Karena memang dari ajaran yang pernah aku terima pada saat aku SMP dan juga SMA mengatakan bahwa Islam ini memang akan terpecah ke dalam beberapa kubu kan. Ada Islam yang memang benar-benar Islam dan juga ada yang Islam dengan aliran radikal.
Dan yang melakukan terorisme itu adalah Islam radikal, di mana ajaran tersebut merupakan sebuah kesalahan kalau menurut aku. Karena memang aliran Islam radikal ini setahu aku, ilmu-ilmu yang diajarkan kepada orang-orangnya merupakan sebuah ilmu-ilmu yang berfokus terhadap sesuatu yang beraliran terorisme gitu. Bahkan ada beberapa cuplikan yang pernah aku lihat, anak-anak kecil yang masih sangat-sangat muda, itu berani mengatakan bahwa membunuh itu adalah halal, hanya karena berlandaskan agama dan juga ajaran-ajaran yang telah diajarkan kepada mereka melalui Islam radikal tersebut. Dan hal tersebut merupakan hal yang salah, tetapi si Joseph ini mengambil poin tersebut untuk menjelekkan Islam secara keseluruhan. Yang padahal, nggak semua Islam melakukan hal tersebut. Karena aku yakin juga banyak sekali dari warga-warga di Indonesia mengenyam pendidikan Islam yang sebenar-benarnya dan tidak pernah diajarkan tentang terorisme sama sekali. Nah, itu dia tadi poin yang pertama. Lalu kita bisa lanjut ke video yang berikutnya. Ya kan? Tidak seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Jadi kalian semua akan pergi ke neraka orang Islam. Hal itu bagaimana suatu kemestian sudah ditetapkan. Nah kemudian, dia sesumbar nih. Kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, membiarkan mereka zalim di dalam neraka dalam berlutut. Nah kendalanya adalah Allahnya pun dilempar ke neraka. Nah, ini dia juga video cuplikan yang bikin aku geram. Jadi di video cuplikan tersebut, si Joseph ini mengulas tentang ayat di surat Maryam, yaitu ayat 71. Memang kalau misalnya kita lihat hanya dari sepotong ayat, artinya sendiri menjadi rancu gitu. Padahal di ayat yang dia bahas di situ, nggak dijelaskan subjek yang dimaksud adalah siapa. Tapi si Joseph ini menyimpulkan bahwa semua orang Islam akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu jelas merupakan kesimpulan yang salah, dan kelihatan banget bahwa si Joseph ini hanya mengambil poin-poin yang terlihat negatif untuk menjelek-jelekan agama Islam. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, seperti di ayat 69 dan juga 70, di situ jelas dikatakan bahwa Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu ayat berikutnya, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Baru disambung ke ayat 71 yang tadi dia bahas. Nah, di situ kan kalau kita lihat jelas banget siapa subjek yang dimaksud di surat Maryam, yaitu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan tercela, makanya mereka akan dimasukkan ke neraka. Bukan berarti semua orang Islam akan dimasukkan ke neraka seperti yang dikatakan oleh si Joseph yang tadi. Akhirnya, karena pernyataan-pernyataan negatif yang dia lontarkan kepada umat Islam dan juga beberapa pernyataan negatif yang akhir-akhir ini dia baru katakan, menurut update terbaru pada tanggal 17 April tahun 2021, akhirnya si Joseph ini dilaporkan kepada kepolisian oleh Hasan Shahab yang mengatakan bahwa ucapannya melalui akun YouTube-nya ini berbahaya jika dibiarkan dan dapat menyesatkan generasi muda Indonesia. Makanya saya laporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian atas nama Sara dan pasal 156A tentang penistaan agama supaya ada efek jera kepada pelaku. Dan jadi pembelajaran kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan medsosnya untuk tidak memicu sentimen antar beragama. Nah, setelah laporan ini diterima oleh kepolisian, akhirnya kepolisian sendiri mulai melakukan penyelidikan, bahkan sampai menggandeng Interpol untuk menyusuri di mana jejak si Joseph ini. Dan seperti yang kita tahu dari beberapa berita, si Joseph ini memang pada tahun 2018 sudah meninggalkan Indonesia untuk terbang ke Hong Kong. Dan setelah itu, dia pindah lagi ke Jerman dan sampai saat ini menetap di Jerman. Akan tetapi menurut update terbaru yang aku baca, Dubes RI untuk Jerman Arif Hafaz Oe Groseno mengatakan bahwa si Joseph ini tuh udah pindah dari Jerman untuk beberapa waktu yang lalu, dan sampai saat ini memang dia lagi dilacak oleh kepolisian dan juga oleh kedutaan besar yang ada di Jerman. Jadi semoga aja si Joseph ini segera ditangkap, karena memang perilakunya ini sangat-sangat menyesatkan gitu, baik untuk agamanya sendiri maupun untuk agama lain. Karena kan di agama apapun, kita tetap harus memberikan toleransi. Apalagi kita hidup di Indonesia dan dia juga merupakan warga negara Indonesia kan, yang jelas tahu bahwa Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragam, baik dari segi kebudayaannya dan juga segi agamanya. Dan oleh sebab itu kita benar-benar harus saling toleransi. Akan tetapi perbuatan dia ini benar-benar bisa berpotensi untuk memecahkan negara Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan di sini aku ingin mengingatkan bahwa yang harus kita protes adalah sikap dari si Joseph, bukan dari umatnya. Ya, meskipun si Joseph ini agamanya adalah Nasrani,
Akan tetapi kita nggak bisa menjudge begitu aja bahwa agama Nasrani semuanya menghina Islam. Bukan seperti itu. Karena banyak juga agama Nasrani yang benar-benar mendukung Islam. Seperti teman-teman aku misalnya. Kalau misalnya aku lagi lupa sholat, atau padahal udah azan tapi kok aku belum ngambil wudhu, itu biasanya mereka bakal ngingetin aku. Dan aku yakin teman-teman semuanya juga punya teman-teman yang agamanya selain Islam, yang juga berperilaku seperti itu. Artinya, mereka mendapatkan pendidikan yang benar, bukan mendapatkan pendidikan yang sesat, seperti ajaran yang diajarkan oleh si Joseph ini. Jadi jangan sampai pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh si Joseph ini merenggangkan persatuan Indonesia. Ya semoga saja dia segera mendapatkan sesuatu yang membuat dia sadar bahwa tindakan yang selama ini dia lakukan itu merupakan tindakan yang salah, baik bagi agamanya sendiri maupun agama orang lain. Dan sekali lagi kita sama-sama berdoa supaya si orang ini cepat ditangkap, karena dia menyebarkan kesesatan-kesesatan yang pastinya juga berbahaya sekali untuk generasi muda dan juga generasi-generasi yang ada di Indonesia. Karena kan generasi muda memang sangat-sangat masih rentan gitu untuk masalah pengetahuan. Makanya orang-orang seperti Joseph ini benar-benar harus ditindaklanjuti supaya ketentraman di Indonesia ini tetap terjaga. Itu dia tadi pembahasan dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe, supaya akun ini berkembang dan juga pastinya kalian tidak akan tertinggal video-video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.